Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa kulli sahabati rasulillah ajma'in wa ummatihi bi'dawatihi ila yaumil amma ba'd. Qala mu'alifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin. Nah, kawan-kawan insan fillah rahimahumullah, ini harus diterapkan di rumah ya. Bagi suami istri boleh diskusi atau bagi suami istri menyampaikan kepada anaknya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang dengan definisi ulama. Ya, di bab ini juga dijelaskan bahwa seseorang penuntut ilmu. Nah, kalau seseorang penuntut ilmu berarti itu ibu bapak sekalian. Ibu bapak dan anak-anak bapak sekalian. Nah, karena posisinya ibu bapak dan anak-anak ibu bapak adalah penuntut ilmu. Termasuk saya juga adalah penuntut ilmu. Nah, ilal lahad, sampai ke dalam kubur. Nah, ibu bapak, kita ini sebagai penuntut ilmu tidak akan mendapatkan manfaat ilmu kecuali kecuali dengan mentakjimkan, dengan memuliakan, dengan menghormati ilmi wa ahlihi, ilmu dan guru kita. Bagaimana kita menghormati guru, bagaimana kita menghormati ilmu. Menghormati ilmu nanti ada dalam kitab ini, itu cara menyusun kitab-kitab kita. Kitab kita yang bobotnya paling tinggi, dia ada yang paling atas. Karena Al-Quran yang paling tinggi, maka tidak boleh ada benda apapun di atas Al-Quran. Nah, dalam Islam itu hal seperti itu tuh diatur. Tidak boleh Al-Quran ada di ujung kaki kita. Misalkan kita tidur, lalu Al-Quran taruh di sebuah tempat yang ada di ujung kaki kita, tidak boleh. Dia harus ada di kepala. Lah, kok ribet amat sih nuntut ilmu? Ya, dalam Islam itu begitu. Enggak ribet sebenarnya. Saya sudah melakukan itu lebih dari 70 tahun. Istri saya saksinya. Bahkan kalau saya tidak tahu lalu ada sebuah Al-Quran yang di atasnya ada pena, saya langsung berhenti, saya langsung bangun, saya langsung pindahkan penanya. Gitu. Al-Quran hanya boleh ditumpuk dengan Al-Quran. Tidak boleh di atas Al-Quran itu ada sebuah benda apapun yang lain. Nah, itu adabnya. Itu namanya ilmu. Yang berikutnya apa? Menghormati ilmu. Majelis. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita tidak boleh di majelis itu terlambat. Jangan sampai guru kita sudah duduk, kita baru datang. Dijamin gak bakal berkah itu. Gak bakal berkah ilmunya. Di sini sudah dijelaskan tidak akan mendapatkan manfaat. Tidak akan mendapatkan keberkahan. Nah, ini di zaman sekarang ini disepelekan oleh orang-orang. Di zaman sekarang ini luar biasa mereka menghina ilmu. Ini namanya penghinaan terhadap ilmu. Gak bakal dapat apa-apa, hanya dapat hahaha, hanya dapat ketawa-ketawa. 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun menuntut ilmu, gak dapat apa-apa. Ilmunya hilang. Kalau ada yang datang ke saya, Ustadz, saya menuntut ilmu kok bebal ya. Kenapa bebalnya? Iya kok nggak nyangkut. Nah, pikirkan nih penghormatan antum terhadap ilmu. Pikirkan apa yang antum lakukan selama ini. Kalau berkah itu, definisi berkah adalah al-barakatu jiyadul khair. Apa itu jiyadul khair? Bertambahnya kebaikan. Kalau menuntut ilmu berkah karena kita sesuai dengan adab-adab menuntut ilmu, maka ilmu kita akan nyangkut. Hanya kemaksiatan dan dosa yang akan menghilangkan ilmu itu. Itu syarat pertama. Yang kedua, wa ahlihi. Apa ahli itu? Ulama.
Definisi ulama kemarin sudah saya sampaikan. Apa itu ulama? Ulama adalah takut kepada Allah. Ya. Wa tajimil ustad wa tarkiri. Yaitu kita harus mentakjimkan ustadz kita, guru kita. Gitu. Harus, tidak boleh tidak. Ya. Takjimnya bagaimana? Ya. Jangan di surat di Al-Quran kan sudah dijelaskan tuh. Tidak boleh duduk kecuali dia duduk. Tidak boleh berdiri kecuali dia berdiri. Tidak boleh memotong pembicaraannya. Tidak boleh mencelaknya. Harus membelanya ketika dia difitnah di luar. Yang namanya ustadz, yang namanya pembela, pembawa kebenaran, dai udah pasti difitnah oleh setan. Nah, kita harus membelanya. Itu ya. Terus kita juga dijelaskan di sini ya bahwa kita tidak akan sampai kepada ilmu yang bermanfaat kecuali dengan hurmah, dengan hormat. Hurmah dengan hormat itu dengan menghormati guru-guru kita. Ya, dan barang siapa dan kita akan terhina jikalau kita meninggalkan bitarkil hurmah, kecuali kita meninggalkan kehormatan. Nah, itu kemarin kita sudah jelaskan ini ya. Jadi kita harus hormat kepada guru kita. Jangan sesekali mendebat guru dengan ilmu yang telah guru antum berikan. Nah, ini ya. Jangan, kalau kita jadi kebo, jangan pernah menyeruduk tuan kita dengan gagahnya badan kita. Padahal yang ngasih makan kita kebo ini, itu tuan kita. Jangan sekali-kali mendebat guru dengan ilmu yang diberikan oleh guru kita. Ya. Lah, kan namanya manusia ada kesalahan ya Ustaz. Betul. Yang dimaksud adalah jangan mendebat, tetapi menasehatinya dengan lembut. Diperhatikan timingnya kalau dalam bahasa Inggris. Apa itu timing? Waktu yang tepat. You have good of timing. Kamu punya waktu yang baik ya untuk menasihati. Ya, misalkan ketika sendirian, ya, ketika guru kita sedang berduaan dengan kita, ya, ketika guru kita tidak sedang lelah, ketika guru kita tidak sedang punya masalah, nah baru kita nasihatin. Jangan debat saat antum salah, gitu kan ya. Wah, so dalilnya begini, 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 begini. Lah padahal dia dulu baca Al-Quran aja gurunya yang ngajarin. Padahal ilmunya gurunya itu. Ya. Oh seolah-olah tidak bijak itu. Melarang berdebat dengan guru seolah-olah tidak bijak. Tidak. Ini ajaran dari agama kita. Agama kita mewajibkan itu. Ya, agama kita mewajibkan itu, maka kita juga ikuti. Pasti di baliknya banyak hikmah, yaitu barokah ilmu. Ya tidak etislah kita mengambil ilmu dari guru kita, lalu kita sudah punya senjata dari guru kita, lalu kita mendebat guru kita. Atau misalkan memarahi guru kita. Wah, itu semua mencari. Yang berikutnya adalah wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustaz. Bagian dari menghormati ilmu adalah menghormati ustadz kita. Saya ulangi, bagian dari mentakjimi ilmu, menghormati, memuliakan ilmu adalah dengan ta'jimul ustadzi. Ta'jimul ustadzi itu adalah memuliakan guru kita. Nah, di kitab Ta'limu Ta'lim yang sudah 1000 tahun ini, ya, luar biasa. Di kitab yang sudah ratusan tahun ini, ditulis kata ustadz. Ustadz itu bukan sembarang ustadz. Ustadz itu adalah orang yang berilmu, yang levelnya kalau dalam Al-Azhar, Kairo, dalam kaidah kajian Islam, ustadz itu adalah doktor. Dalam Islam tidak semua orang disebut ustadz. Ya. Ustadz itu adalah doktor. Dan al-alamah itu profesor.
Ini mah sedikit-sedikit orang pakai peci, jenggotan, udah sebut ustadz. Benar nggak? Zaman sekarang begitu. Itu menurunkan standarisasi keislaman. Itu menurunkan standarisasi keislaman. Sehingga orang yang berilmu dan tidak orang berilmu itu sama. Sama seperti sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang berasal dari Demos Kratos Yunani bukan dari Islam. Lalu dikembangkan dan dipakai sebagai alat penjajahan negeri-negeri barat ke negeri-negeri kaum muslimin, itu menyamakan suara ulama dengan orang gila. Orang gila memiliki satu suara. Al-alamah, profesor, mustahid dalam Islam juga memiliki satu suara. Dan pendapatnya sama di mata demokrasi. Ya. Sama sekarang dengan kita, semua orang disebut ustadz. Semua orang disebut asyaikh. Padahal keilmuannya jauh. Al-Ustadz itu, dia adalah, kalau dalam Al-Azhar namanya doktor, itu mulia, dan memiliki ilmu yang bersanad hingga ke Rasulullah. Dia tahu pohon struktur ilmunya, dia ngambil ilmu dari siapa, dia ngambil ilmu dari siapa, dia ngambil ilmu dari siapa, dia ngambil ilmu dari siapa. Begitu juga di pondok kita. Di pondok kita tuh diajarin, wahai anak Abi, ya, ke santri, ya. Guru Abi adalah si fulan, guru Abi beliau, beliau sampai ke Rasulullah. Itu mereka hafalkan. Nah, Bapak-bapak insan fillah rahimakumullah, hati-hatilah dengan kata-kata ustaz. Ya. Hati-hatilah dengan kata-kata ustaz. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang itu banyak dikotomi, banyak distorsi makna. Ya, ustadz yang tadinya memiliki keilmuan yang sangat bagus, yang sangat baik, ilmunya bersanad dan levelnya adalah doktor ya, bukan dokter. Doktor itu S3 kalau zaman sekarang, ya. Dan sangat dihormati keilmuannya. Tetapi zaman sekarang hanya modal peci, hanya modal jenggot sudah disebut ustadz. Ini hati-hati. Sehingga ketika seseorang mengambil ilmu dari orang yang disebut ustadz tadi, keadaan keilmuannya menyesatkan. Hati-hati. Padahal modal dia hanya belajar dari YouTube tok gitu. Tidak diketahui sanad keilmuannya. Hati-hati. Ini maksudnya dari ini ya. Kita mentakjim, bagaimana cara kita mentakjimi ustadz? Bagaimana kita mentakjimi ilmu? Mentakjimi ilmu adalah dengan cara mentakjimi ustadz. Memuliakan guru kita. Ustadz itu guru kita. Ustadz itu namanya guru kita ya. Qala Ali radhiyallahu anhu telah berkata, ini fil madhi. Ya. Oh, ini ngomong-ngomong santri Abi kedengeran gak suara Abi? Santri yang di pondok kedengeran nggak? Jelas nggak suara Abi? Jelas. Oke. Qala Ali radhiyallahu anhu. Ali itu sebutannya radhiyallahu anhu atau karamallahu wajhah. Qala ini fil madi, telah berkata Ali, semoga Allah meridho terhadapnya, Anna abdu man alamaniya. Aku adalah seorang hamba ya, bagi guruku. Harpan wahidan insya'a ba'a wa insya'a ashtarak wa insya'a a'tab. Aku adalah seorang hamba sahaya bagi guruku yang telah mengajariku walau hanya satu huruf, harpan wahidan. Insya'a dia boleh menjualku jika dia mau.
wa insya'a starok, dan dia boleh membebaskanku atau mendiamkanku. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ini Bapak Ibu, kalau dalam Islam, ini perkataan Ali loh, ya. Ali itu adalah gudang ilmu, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini gudang ilmu. Dan kuncinya adalah Ali. Itu kata Rasul. Jadi kita ini adalah seorang budak dari guru kita. Bagaimana sih sikap budak kita? Maksudnya gimana sih budak? Coba bayangkan ya, dalam Islam kita ini budak guru kita, kata Ali. Walaupun guru kita itu mengajarkan satu huruf Islam, ya, huruf hijaiyah. Guru kita boleh insya'aba'a boleh menjual kita, wa insya'ashtarok, atau membebaskan kita. Boleh, membebaskan itu artinya gak usah saya jual. Ini wajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena guru kita nggak dibayar. Tapi guru kita siang malam ngajarin kita. Ya. Kita datang ke rumah guru kita, mengganggu waktu tidurnya. Kita datang ke rumah guru kita, memakan air minumnya, memakan makanannya. Kita konsul ke guru kita, ya, menghabiskan listriknya, ya, tempatnya. Ya. Kita ke guru kita itu puluhan tahun mengambil ilmu itu, kita hanya enak-enakan baru datang sudah mengambil ilmunya. Wajar kalau kita menjadi budak dari guru kita posisinya. Guru kita boleh menjual kita atau membebaskan kita kalau guru kita mau. Nih, Ali di luar biasa ya. Ali ini yang ngomong. Wa qad unsitu fi dzalik. Wa qad unsitu fi dzalik. Dan sungguh seperti yang telah aku dengar, ya, terkait dengan syair itu. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'alim. Ya. Aku melihat bahwa hak yang paling hak adalah seorang mu'alim. Maksudnya apa sih? Ra'aitu, aku telah melihat. Ra'aitu, itu aku telah melihat dengan mataku berarti. Sama seperti dengan hadis. Waman ra'al munkar, barang siapa yang telah melihat kemungkaran. Nah ini kalau kata ra'aitu itu artinya ini fi'il madhi, ini ada saya di dalam itu, saya yang melihat. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'alim. Aku melihat bahwa hak yang paling kuat adalah hak mu'alim, hak ulama, hak guru kita. Ya. Wa aujabahu hifdzan ala kulli muslim. Ialah hak yang wajib dijaga oleh setiap muslim. Maksudnya adalah hak yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, bukan hak penguasa, bukan hak istri, bukan hak suami, bukan hak siapa lagi tuh, bukan hak teman, tetapi hak ulama, hak guru kita. Nih. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karomah. Ia berhak salah nih ini. Kayaknya kurang pas penyajiannya. Li ta'limi harfin wahidin alfun dirham. Ia berhak ya untuk setiap pengajarannya dia berhak wahdin alfu dirham, dia berhak 1000 dirham. Maksudnya adalah seorang ulama, seorang guru dalam Islam
itu memiliki hak yang paling utama dari hak apapun kecuali hak Allah. Ya, mungkin kedua adalah hak ibu bapaknya. Bahkan sebagian ulama lebih mendahulukan hak mu'alim atau gurunya. Kenapa? Karena orang tua berbuat baik kepada anaknya akan mendapatkan baktinya di akhirat. Baktinya di dunia. Tetapi guru, seorang mu'alim, itu tidak mendapatkan bakti sang anak. Tetapi dia hanya mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu sebagian ulama mendahulukan hak ulama daripada hak guru, maksudnya daripada orang tua ketika dia masih bersama. Kenapa? Karena orang tua mendapatkan baktinya dan amal solehnya, sedangkan kalau guru tidak mendapatkan baktinya tetapi hanya amal solehnya ya, di akhirat ya. Maka setiap pengajaran satu huruf itu seharusnya diganjar 1 dirham ya. 1.000 dirham ya, alfu dirham. Laqad haqqo an yuhda ilahi karamah ya. Untuk setiap huruf yang diajarkan adalah sebagai penghormatan ya, sebagai penghormatan. Jadi 1 huruf itu diganjar 1.000 dirham ya, bagi ustaz ya. Saya itu sangat takjub dengan kata-kata ulama ya, luar biasa. Yang berikutnya, fa inna man alamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fidin fahuwa abuka fiddin. Nah ya, sesungguhnya orang yang mengajarimu harfun wahidan 1 huruf ya, apalagi banyak huruf, apalagi banyak ilmu Islam ya, siang malam dia ngajarin kita ya, mimma tahtaju ilaihi fiddin fahuwa abuka fiddin ya. Dan apa fa itu fiil, fa itu kata-kata sesungguhnya atau nanti ya, kemudian fa inna man ala, maka kemudian sesungguhnya barang siapa yang mengajari kamu, ala maka yang mengajari kamu harfan wahidan 1 huruf saja, mimma tahtaju ilaihi fiddin ya, dalam ilmu agama. Nah dijelaskan lagi ilmu apa sih ya, ilmu Latin bukan, abjad bukan, hanya ilmu agama ya. Fiddin fahuwa abuka fiddin, maka dia adalah bapakmu dalam urusan agama. Makanya dalam pondok pesantren kiai itu disebutnya abi ya. Santri-santri saya menyebut saya abi. Kenapa? Karena saya adalah bapak mereka dalam agama, bukan bapak biologis, tetapi adalah bapak agama mereka. Di sini dijelaskan ya, kemudian fa inna man alamaka harfan wahidan, kemudian sesungguhnya barang siapa yang mengajari kamu, alamaka mengajari kamu harfan wahidan ya, ini menjadi maf'ul ya, 1 huruf saja misalkan ya, kita kan ngajarin banyak huruf, mimma tahtaju ilaihi fiddin, 1 huruf dalam agama ya, sesungguhnya fahuwa kemudian bahwa dia abuka fiddin, maka guru yang ngajarin ilmu 1 huruf agama itu seandainya 1 huruf, maka dia adalah bapakmu fiddin, bapak dalam agama gitu ya. Jadi ada bapak biologis, ada bapak agama. Nah guru-guru kita itu adalah bapak kita. Makanya di pondok pesantren memanggil kiai, memanggil ustadz, memanggil guru kita itu dalam urusan agama adalah abi, abuka. Wa kana ustazuna Syekhul Imam Sadiduddin ya, Shiroji Yakulu ya. Jadi seperti yang telah dikatakan oleh guru-guru kita
yaitu Asy-Syaikh Imam Sadiduddin Asy-Syirazi. Sadiduddin Asy-Syirazi yaqulu, dia telah berkata. Enak ya kalau ngerti bahasa Arab mah. Yaqul, dia telah berkata. Di sini ada domir nih ya, domirnya apa? Huwa. Huwanya domir siapa? Ya, yaitu ke Syidaduddin Syirazi. Qala masyayikhuna, telah berkata guru-guru kami. Ini jamak nih ya. Kalau dalam bahasa Arab. Telah berkata guru-guru kami. Man arada ayyakuna bnuhu alima, ya. Yang bagi ayyuraiya guraba'a minal fuqaha. Siapa yang menginginkan anaknya menjadi seorang alim ulama, wah, hebat nih ya. Barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi alim ulama, ya, hendaklah memperhatikan al-ghuraba, orang-orang asing, min fuqaha, dari ahli-ahli fikih. Saya ulangi, barang siapa yang menginginkan anak-anaknya menjadi ulama, maka dia harus memperhatikan al-ghuraba, orang-orang asing, minal fuqaha, ahli-ahli fikih. Tuh, perhatikan Bapak Ibu. Ya, ini saya cuma mengulangi ya karena begitu pentingnya, semuanya penting ya, tapi ini yang membuat saya berkesan bab ini, yaitu karena apa? Karena jarang dilakukan oleh zaman sekarang. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya menjadi ulama, selain anaknya dititipkan di pondok pesantren yang benar, di pondok pesantren yang jelas, ya, juga harus mendatangi ustadz-ustadz di pelosok desa yang terasing. Terasing itu apa? Yang nggak dilihat. Saya maklum, ustadz-ustadz zaman sekarang juga standarnya kita ragukan. Ya, kenapa? Karena memang keilmuannya ya tadi dikit-dikit karena ustadz, dikit-dikit ustadz, semua orang bisa berhak ustadz. Pakai peci, jenggotan sedikit, ya, baca Quran sedikit bisa sudah disebut ustadz. Padahal ilmunya nggak ada. Kami maklumi. Tetapi ada ustadz-ustadz yang di pelosok kampung yang ilmunya banyak, tetapi tidak diperhatikan. Makanya dia disebutnya al-ghuraba. Yaitu apa? Yaitu orang-orang asing. Ya. Dan tadi kenapa saya bilang pondok pesantren yang jelas? Karena banyak pondok pesantren yang nggak jelas. Ibu tahu, ya, saya sendiri dengan teman saya di Tangerang, ya, kemarin itu mengurusi pondok pesantren. Ya, pondok pesantren di Tangerang sekarang sudah di penjara orangnya 19 tahun. Kenapa? Dia mencabuli santri-santrinya. Banyak di mana-mana. Di Bandung, sampai santrinya hamil, punya anak, dipinjamkan pengemis. Ya. Yang itu pernah dengar nggak Bu di Bandung? Itu begitu. Dan yang terbaru, Syekh bla 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 bla, juri pencarian bakat Al-Quran yang sedang ramai trending topik. Tahu kan siapa? Itu juga karena kasus pelecehan. Semua juga menjadi. Bikin malu, Bu. Bikin malu. Ibu bapak bikin malu. Sebagai umat Islam miris sebenarnya. Sehingga orang berpikir, pondok pesantrennya aja begitu, apalagi umatnya. Ulamanya aja begitu, apalagi umat. Semua wajib menjadi. Maka ini tugas kita untuk dakwah, untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan dengan syariat Islam, bukan dengan klarifikasi omongan, bukan, tapi dengan bukti bahwa Islam tidak begitu. Ya. Nah, saya ulangi lagi, ya, mana tadi? Man aroda, barang siapa yang menginginkan ayyakuna benuhu alimahu, yang bagi ayyurai'a gurba'a minal fuqaha. Barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi ulama, maka dia harus mendatangi, ya, mendatangi orang-orang asing di antara ahli-ahli fuqaha, ahli-ahli fikih.
Wa yukrimuhum, muliakan mereka. Wa yukrimuhum, wa yukrimahum, muliakan mereka. Wa yut'imahum, wa yut'imayahum syai'an. Maksudnya apa? Hormati mereka, agungkan mereka, dan berikan wa yu'tiyahum syai'an, dan berikan mereka sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa peci, bisa sarung, gitu. Ya. Kalau saya punya gaji, saya punya tunjangan dosen, saya punya tunjangan penelitian. Alhamdulillah, walaupun kecil-kecilan, saya udah lebih dari cukup lah. Tetapi ustadz-ustadz yang tadi, yang terasing, yang di kampung-kampung, itu hanya petani, tidak punya penghasilan, negara juga tidak memuliakan mereka, maka kita memuliakan mereka. Kasih mereka sesuatu. Ya wa yut'imahum wa yu'tiyahum syai'an. Muliakan mereka, agungkan mereka, wa yu'tiyahum syai'an, dan berikan mereka sesuatu. Peci kayak apa kayak. Senang banget itu mereka. Senang banget. Saya aja begini punya temen, ya, saya sebutin saja, saya punya temen ngaji saya. Orangnya warok banget. Kalau ngaji zaman saya tuh masih inget tuh, suaranya pelan banget karena pengen didengar sahdu kali, pengen didengar sahdu, pengen didengar apa ya namanya, pengen didengar waro kali. Ya. Hidupnya petani. Ya. Saya pernah ke rumahnya, santri juga pernah saya ajak ke rumahnya. Saya kasih kambing, nggak mau ngurusin katanya, ribet zaman sekarang kambing. Saya bingung cara bantunya apa. Dikasih sarung aja, Masya Allah, itu waroknya luar biasa. Tinggalnya di Kakwah. Kalau orang-orang Tangerang, orang Pekayon, pasti paham di mana itu Kakwah. Kakwah itu kalau menurut saya agak di pelosok sana tuh. Jadi lewat sekitar setengah jam naik motor ujung. Itu teman saya. Beliau ustadz. Ilmunya banyak. Ya. Saya datang. Saya bawa makanan, saya bawa cemilan, bawa sarung. Wah, luar biasa. Terima kasihnya. Ya. Kenapa? Karena baru ada yang memperhatikan. Saya hari-harinya di sawah. Saya bilang, saya kasih kambing ya, 5 ya. Tolong dipelihara untuk meningkatkan pendapatan ekonominya. Katanya takut gak ada waktu karena sering buka kitab. Luar biasa. Nih, di zaman dulu saja yang ulama dihargai oleh negara, ulama yang dihargai oleh khalifah pada zaman kekhilafan Islam, itu sangat dihargai, itu kita diminta untuk mendatangi ulama-ulama di pinggir-pinggir koro, di pinggir-pinggir kampung yang terasing dan memberikan hadiah kepada mereka. Apalagi zaman sekarang yang ketika negara tidak memperhatikan mereka. Kita tentu harusnya lebih memperhatikan mereka. Ya. Ustadz, kan banyak ustadz sekarang yang ada yang benar, ada yang nggak benar. Maka saya jelasin, apa sih kategori ustadz, kategori ulama itu. Gitu ya. Fa'in lam yakub nuhu aliman. Kemudian sesungguhnya apabila anakmu tidak menjadi ulama, ya udah capek-capek ngasih ustadz, udah dibeliin peci, udah dibeliin sarung, ustadz di kampung, ya yang pelosok-pelosok itu, anaknya nggak jadi ulama. Bagaimana nih ustadz? Jangan sedih. Yakunu hafizuhu aliman. Maka cucu engkau ya, akan menjadi ulama. Gitu. Ya. Bapak-bapak ngaji nih ya, ngaji. Ya, bebel banget udah urusannya. Bebel banget urusannya dan sebagainya. Terus nggak jadi ulama. Berharap anak-anaknya jadi ulama. Anaknya nggak jadi ulama. Dipastikan cucu antum, cucu ibu bapak akan jadi ulama. Ini yang disampaikan oleh Syekh Jarmuji. Ya.
Fa illam yakubnuhu aliman, apabila anaknya tidak jadi ulama, yakunu hafizuhu aliman, maka cucunya lah yang akan jadi ulama. Allah itu maha adil, Allah itu maha hebat, Allah itu maha baik. Pahala kita itu dideposit. Ya, ini saya sering sampaikan ya, maksiat berbuah laknat, taat berbuah rahmat. Dideposit oleh Allah tuh pahala kita. Ya. Wa min tauqiril mu'alim alla yamshiya amamah wala yajlis makanuhu wala yabtadiyal kalama indahu ila biizni wala yuksirul kalam induhu wala yas'al say'an inda malalatihi. Bagaimana cara menghormati guru? Ya. Bagaimana cara menghormati guru? Cara menghormati itu adalah salah satunya tidak berjalan di depannya. Ya. Ya Allah, hebat banget ya kitab ini sampai diatur detail tuh. Wa min tauqiril mu'alim ala yamshiya amamahu. Bagaimana cara menghormati, mengagungkan ulama guru kita? Ya Ustadz, pertama, jangan berjalan di depannya. Jangan. Di belakangnya, kecuali atas izinnya. Ya. Wala yajlis makanahu. Jangan duduk di tempatnya. Ya. Nih, santri-santri nih. Ya, terutama santri-santri yang SD, Abkar, Bilal. Nggak apa-apa, tapi harus tetap disampaikan. Ya. Guru itu punya tempat duduknya sendiri. Jangan duduk di situ tanpa izinnya. Ya. Kalau anak-anak, anak-anak boleh, tapi tetap ditegur. Makanya anak-anak itu, walaupun nggak diajarin begini, mereka pintar di pondok. Kenapa? Karena ya guru-gurunya, ustadz-ustadznya langsung menasihati ketika mereka jalan di depan kakak kelasnya. Ya. Itu langsung dinasihati oleh yang lain. Nggak boleh gitu, adab gitu. Mereka muter belakang. Ada tempat duduk saya punya satu sajadah yang saya bawa langsung dari Mekah. Ya. Sajadah itu tempat saya ngajar. Didudukin oleh santri yang kecil, Abkar atau Bilal. Ya. Jangan diomelin, dinasihatin. Jangan, itu punya Abi. Yang nasihatin santri yang lain, saya cuma lihat dari CCTV. Nah itu bagian dari pembelajaran adab. Makanya mereka paham, walaupun tidak diajarkan secara langsung. Apalagi diajarkan langsung. Ya, mana tadi? Wala yajlis makanahu. Jangan duduk ya di tempatnya, makanahu. Wala yabtadiyal kalama inda ila biizni. Ya. Jangan ngomong, jangan memulai pembicaraan di hadapannya tanpa izinnya. Jangan ngomong, jangan memulai pembicaraan di depannya tanpa izinnya. Ini luar biasa ya kalau dalam Islam ini. Wala yuksiru kalama indahu. Dan jangan banyak omong. Wala yuksiru. Dan jangan banyak kalamahu indahu. Dan jangan banyak ngomong di sisinya. Kenapa? Kalau kita banyak ngomong di depan guru kita, ilmu guru kita nggak keluar. Guru kita, guru saya, ya, Kiai Haji Muhammad Rais, Kepala MUI Tangerang dulu, almarhum, ya. Beliau menasihati saya, ya, ya kalau di depan ulama jangan banyak ngomong, kata beliau. Terus saya nanya, emang kenapa Kiai? Abah Haji. Emang kenapa Abah Haji? Saya bilang gitu. Emang kenapa Abah Haji? Ya, nanti ulamanya, gurunya nggak bakal ngomong karena kamu kebanyakan ngomong. Kamu dapat ilmu apa? Gitu. Oh iya ya. Terus berarti saya diam aja, Abah Haji. Diam aja. Terus kalau saya bilang, kalau guru kita diam aja bagaimana?
Kata beliau mengatakan, diamnya ulama itu ilmu. Saya mikir lama. Ya, ya. Sampai bertahun-tahun saya lupa. Maksudnya diamnya ulama itu apa ya? Ilmu. Ngomong kita banyak ngomong nggak boleh. Terus guru kita diam aja lagi, pendiam. Ini yang nasihatin guru saya langsung. Ya, namanya Abah Haji Rais. Kalau orang Tangerang, orang Jati pasti paham beliau. Beliau pemimpin pondok pesantren Insan Mustafad. Ya. Beliau guru saya, guru Al-Quran, hadis, dan akhlak. Ya. Nah, suatu saat saya ketemu murid teman saya yang ada di Padang. Ya. Namanya Ustadz Hashim. Ya. Jadi ketika itu saya malas ngomong. Ketika itu kami ke eh, apa ya, tadabur di mobil karena saya capek di pesawat, saya diem aja gitu kan. Teman-teman banyak yang ngomong tuh, ya, Mas Kikin, Mas Ardi, banyak yang ngomong. Udah Erin, Bang Jeb, Bang Alpian, semuanya ngomong, Bang Ari semuanya ngomong. Saya diam aja, karena saya capek. Lalu udah Erin ngomong, Ustadz kenapa? Ustadz diam aja nih, gitu-gitu. Saya diam aja karena memang capek. Nah, Ustadz Hasim ngomong, ini versi Ustadz Hasim ya. Nah, diamnya ulama adalah ilmu. Saya diam saja. Terus ditanya lagi, kenapa maksudnya Ustadz, diamnya ulama adalah ilmu? Ya, berbicaranya ulama adalah ilmu, dia hanya mengatakan yang benar-benar dan baik-baik saja. Ketika ada kemaksiatan, ketika ada kemungkaran, dia akan ngomong. Itu ilmu. Dan ketika ada yang ma'ruf, ya, atau sesuatu yang dia tidak sukai, atau dia sukai tapi tidak melanggar syariat, dia diam. Itu juga ilmu. Nah, saya teringat guru saya, Abah Haji Rais, oh iya, ini maksudnya yang disampaikan 20 tahun yang lalu. Ini yang disampaikan oleh guru saya 20 tahun yang lalu. Maksudnya adalah ini. Yaitu diamnya ulama adalah ilmu. Allahumma yarham. Semoga Allah merahmati guru kita, yaitu Haji Rais. Dan insan pilar rahimakumullah, ya. Jadi mana tadi? Wala yuksirul kalamu indahu. Dan jangan banyak ngomong, ya, di sisinya. Kenapa kalau kita banyak ngomong, terus kita nggak dapat ilmunya? Kita semua yang ngomong. Gitu. Dan tadi kata guru kita, Abah Haji Rais, beliau mengatakan, ya, diamnya ulama adalah ilmu. Ngomongnya ilmu, diamnya juga ilmu. Wala yas'al syai'an inda malalatihi wa yura'iyal waqti. Ya. Jangan bertanya tentang sesuatu saat dia bosan. Ya. Maksudnya apa ya? Jangan bertanya sesuatu saat dia bosan atau capek atau lelah. Ini tadi adab kita kepada guru itu harus dilihat. Guru kita capek. Padahal saya sering curhat nih kepada mas santri madu. Ya. Saya sering curhat. Saya tuh capek. Tapi ada saja yang nggak ngerti, nggak paham. Kenapa? Wajar, karena mereka nggak punya ilmunya. Dulu sering banget saya pulang kerja malam dari airport, kena macet, nyampe rumah jam 9 atau jam 10, belum mandi, belum makan, ya. Tiba-tiba mahasantri, mahasiswa datang ke pondok membawa masalahnya. Curhat, meminta solusi. Saya dalam keadaan lapar, belum mandi, capek, saya temani. Curhat masalah rumah tangga. Saya sampaikan solusinya dengan Islam, tapi tidak dipakai. Wallahi saya sangat kecewa. Kecewanya kenapa? Pertama,
tidak punya adab, datang dalam keadaan saya dalam keadaan lapar, capek, belum istirahat. Yang kedua, yang paling utama kekecewaan saya adalah datang meminta solusi dengan mengganggu, ketika diberikan solusi dari sisi Allah dengan syariat tidak dipakai. Pertanyaan, apakah ada solusi yang lebih baik daripada syariat Islam? Tidak ada. Ini adalah penghinaan. Penghinaan terhadap syariat Islam. Nah itu. Ini sering dulu. Makanya orang-orang begini saya usir-usir aja lah. Ya. Udah jangan, nggak usah ngaji di Madu, nggak usah ngaji. Keluar, 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 keluar. Saya keluar, keluarkan. Saya keluar, keluarkan. Udah semuanya saya keluarkan. Kenapa nggak bisa diharapkan dari orang-orang seperti ini membela Islam? Tidak bisa. Ya. Walaupun saya diam, sesungguhnya saya sangat kecewa. Kecewanya kenapa? Karena mereka menghina Islam. Diberikan solusi Islam, mereka mengambil. Ya. Sama seperti walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihim bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrim ridun. Ya, seandainya kebenaran itu datang dari sisi mereka yang bukan selain Islam, maka hancurlah langit dan bumi wa man fihim dan di dalamnya. Padahal bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrim ridun. Padahal kami telah menurunkan Al-Qur'an, syariah untuk mengatur itu, tapi mereka campakkan. Sama. Ya. Makanya saya bilang orang seperti ini keluarkan saja dari Madu. Gak ada guna buat dirinya sendiri dan tidak ada gunanya buat Islam. Itulah alasannya kenapa kita sekarang bersih-bersih. Kita sekarang bersih-bersih. Wa yura'inal waqta, tadi ya, dan harus mengetahui waktu guru. Jangan guru udah pulang capek, lapar, diganggu pula. Udah ditanya, udah solusi curhat, udah curhat, menyampaikan masalah dari rumah, bawa masalah banyak, sudah dikasih nasihat secara Islam dengan dalilnya enggak dipakai. Oh, itu udah luar biasa. Nggak bakal berkah. Yang begini keluar-keluarkan saja di jamaah. Capek. Wala yaddaqul bab. Ya, maksudnya apa? Tidak mengetuk pintu. Bal yasbir hatta yakhrujul ustad. Tidak mengetuk pintu. Ya. Bal yasbir, akan tetapi bersabarlah kalian. Hatta yakhrujul ustad. Hatta sampai yakhruj, sampai dia keluar si ustadnya. Ya. Kan pondok itu ada gerbang tuh ya. Teman-teman mau halaqah, jangan Ustaz keluar begitu tuh. Yo, gerbangnya jangan. Ya. Telepon cukup sekali dua kali. Ya. Telepon cukup sekali. Insya Allah Ustadz itu memahami dan tidak akan lupa. Ada jadwal halaqah. Yang menghalangi beliau lambat datang, lambat masuk Zoom, itu karena ada urusan yang lain yang lebih penting. Misalkan bentrok ngajar santri atau ngajar santri belum selesai. Perlu diketahui, ya, saya ini termasuk orang yang kalau pulang malam nggak mau makan. Kalau pulang malam, saya ingin mendapatkan pahala dengan makan makanan istri saya. Di sini ada istri saya. Saya rela nggak makan karena pulang ke rumah ingin makan makanan istri saya. Walaupun makanannya misalkan sederhana saja. Ketika nyampe di rumah, itu perut karena lapar, karena macet, itu perut sangat lapar. Berilah kesempatan, ya, guru kita, saya atau siapapun guru kita, untuk rehat sejenak. Jujur saja, selama ini, jam 10 itu, ya, kadang-kadang saya datang jam 8, itu sudah ngajar santri. Setelah itu, nggak ada waktu sempat untuk makan. Nggak ada. Saya sempat makannya itu kadang-kadang jam 12 atau jam 1 malam. Kenapa? Karena tidak ada waktu.
Oleh karena itu, kita sekarang perbaiki, semuanya digabung menjadi satu kelas. Jadi saya tidak terlalu banyak kelas, satu aja. Yang mau silakan, tidak juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena saya pikir semuanya mengetahui tentang adab menuntut ilmu. Ternyata tidak. Maka sekarang kita perbaiki mulai dari awal. Menuntut ilmu itu dahulukan adab. Gitu ya. Jadi jangan mendobrak pintu, jangan mengetuk pintunya berkali-kali, jangan telepon berkali-kali sampai guru kita keluar. Ya. Ya, wala ya dakul bab, jangan mengetuk pintu, bal yasbir, akan tetapi bersabarlah kalian hatta yakhrujul ustaz, sampai guru kita keluar. Saya ingin sampaikan ya sebuah kisah. Imam Ahmad bin Hambal dengan dua temannya berguru kepada gurunya. Beliau datang sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu gurunya di masjid sedang mengajar. Beliau datang, nggak berani masuk. Karena belum dapat izin. Beliau hanya ada di halaman. Dengarkan nih, dengarkan baik-baik. Anak Abi, santri-santri Abi, dengarkan baik-baik. Ya, kalian jangan mengganggu guru kalian di saat jam istirahatnya. Dikit-dikit ngetok, dikit-dikit pakai HT. Kalian kan sudah belajar kitab Nizamul Ijtimai. Kapan boleh mengetuk, kapan boleh memanggil pakai HT. Ya, jangan setiap saat. Abi jelaskan kepada kalian. Ya. Suatu kisah Imam Ahmad bin Hambal dengan dua temannya, satu seperguruan, mendatangi guru mereka yang jauh. Ya. Dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, Imam Ahmad bin Hambal hanya tertahan di halaman masjid. Lalu menyampaikan kepada orang-orang di situ, bertanya, guru kami apakah ada? Ada, dia sedang mengajar di dalam masjid. Itu sebelum zuhur, itu waktu duha. Lalu kata Imam Ahmad bin Ahmad, sampaikan salamku. Kami dari jauh telah datang untuk berkunjung kepada guru kami. Disampaikanlah oleh jamaah di situ kepada gurunya. Wahai Syekh, ada murid engkau. Katanya Ahmad bin Hambal dan dua temannya. Kata gurunya, oh ya, suruh nunggu saja di luar. Saya masih mengajar. Ditunggulah oleh Imam Ahmad bin Hambal di luar. Tidak disuruh duduk, gurunya lupa ngomong. Atau menganggap biasa. Tapi Imam Ahmad bin Hambal berdiri karena tidak disuruh duduk. Dan itu tempatnya di luar. Di luar majelisnya. Azan zuhur berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum juga ada panggilan ke dalam. Salat zuhur. Imam Ahmad bin Hambal bergejolak hatinya. Ini gimana nih? Ya, ini gimana nih? Kita salat zuhur berjamaah atau tetap di sini? Ya. Salat zuhur berjamaah wajib. Patuh kepada guru kita juga wajib. Ada dua kewajiban yang bentrok. Saya harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Rembuklah mereka bertiga. Kata Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana nih? Temannya yang lain menyatakan, kita sholat saja. Dahulukan kita sholat, karena itu wajib. Lalu temannya yang lain mengatakan, kita ini musafir. Ya. Sholat berjamaah di awal waktu, ya, memang hukumnya wajib. Tetapi kita mendapatkan rukhsah, kasih sayang dari Allah untuk tidak menjalankannya. Kita bisa boleh menjamaknya di waktu asar. Sedangkan mematuhi perintah guru kita, itu adalah wajib. Wah, perdebatan antara mereka bertiga. Lalu diputuskan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa sholat di waktu safar ada mendapatkan rukhsah. Boleh menjamaknya sampai asar. Tetapi memenuhi seruan
guru kita adalah wajib. Dan kalau guru kita tidak ridho dengan perbuatan kita nanti, ilmu yang ada pada kita semuanya akan hilang. Maka diputuskan oleh Imam Ahmad bin Hambal, mereka berdiri tanpa mengikuti asar. Zuhur. Bersama-sama di masjid. Mereka berdiri. Mereka berdiri. Ya. Mereka sholat di situ. Ya. Sebagai seorang musafir. Mereka menjamak. Yang berikutnya, setelah itu, asar, ya, ajan, ya. Setelah asar, assalamualaikum, ya, dari zuhur sampai asar, assalamualaikum selesai, gurunya keluar. Gurunya keluar, kaget melihat Imam Ahmad bin Hambal dengan dua temannya, murid mereka. Ya, mungkin bahasanya begini kali, Masya Allah, ya la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kalian berdiri di sini? Gitu. Kata gurunya, kata Imam Ahmad bin Hambal, kami belum mendapatkan izin untuk masuk. Dan kalian dari tadi berdiri? Ya, dari waktu duha sampai asar kami berdiri di tengah terik matahari karena belum mendapatkan izin. Kata gurunya, mohon maaf saya lupa, mohon maaf tidak ada yang mengingatkanku. Saking asiknya mengajar sampai lupa. Nah, pelajaran yang kita dapat adalah sama di sini. Bal yasbir hatta yakhrujul ustad. Jangan mengetuk pintu. Ya, bersabarlah, akan tetapi bersabarlah kalian sampai ustadznya keluar. Seandainya pun kita lelah, seandainya pun kita berdiri capek, menunggu lama, itu adalah kehendak Allah. Mungkin dengan cara itu gurunya ridho, karena dia patuh kepada gurunya dalam hal mubah ataupun kebaikan, gurunya ridho, sehingga dengan ridho itulah ilmunya nyangkut, seperti yang terjadi pada Imam Ahmad dan dua temannya. Ada kekuatan yang tidak bisa kita hitung, yaitu kekuatan Allah. Ya. Skornya apa? Skornya adalah barokah. Ini yang dilakukan Imam Ahmad bin Hambal. Nunggu dari duha sampai asar. Menunggu apa? Menunggu gurunya keluar. Dia tidak duduk dan dia hanya berdiri bertiga di halaman majelisnya. Karena dengan itulah gurunya ridho. Karena gurunya ridho, ilmunya nyangkut. Selamanya sampai sekarang kita mendapatkan musnad Imam Ahmad. Demikian, semoga Allah merahmati kita. Ya, minggu depan kita akan bahas lebih dalam. Ya, semoga ini dapat Bapak Ibu rangkum, tulis ya, Ibu Bapak tulis, rangkum dan sampaikan kepada anak. Kenapa? Agar anak punya adab kepada guru-gurunya. Ya. Tentu guru-gurunya juga harus punya adab yang baik. Adanya cuma di pondok. Kalau yang lain, saya nggak yakin. Anak ibu dititipkan di sekolah yang umum, yang sekuler, miris sedih. Sebagai pendidik, saya miris sedih. Ya, guru-guru itu malah mengajarkan joget-joget TikTok, joget-joget belut. Di pondok tuh nggak ada. Jadi pondok yang lain mungkin ada, tapi di pondok kita insya Allah nggak ada. Bisa dilihat dari adab-adab mereka. Saya termasuk orang yang mendidik dengan keras. Kenapa? Karena saya tahu caranya dalam Islam bagaimana. Dan saya takut mereka ketika keluar dari pondok tidak memiliki kemampuan untuk bertahan di zaman rusak ini. Jangankan ke anak-anak ibu bapak yang di pondok, ke anak saya selalu nasihati. Ya. Nah, zaman ini rusak. Saya punya satu grup untuk menasihati anak saya. Baik Jafira yang sekarang ada di Ningxia, Tiongkok, maupun Fatihul dan Faiza yang ada di
pondok. Saya nasihatin mereka. Nah, zaman kita sudah sangat rusak. Kalian harus kuat mental, kalian harus punya ilmu yang mumpuni untuk melihat kerusakan-kerusakan itu. Sehingga kalian terhindar dari kerusakan-kerusakan itu. Nah, kalau anak-anak kita tidak punya kemampuan itu, maka anak kita akan jadi gagal. Gagal itu ada dua kategori. Gagal dalam dunia dan gagal dalam urusan akhirat. Tapi seseorang yang gagal urusan dunia, bisa jadi dia punya kesempatan untuk sukses di akhirat. Tetapi kalau dia sudah gagal urusan akhirat, maka sudah dipastikan dunia akhirat dia akan gagal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.